Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Desi Narita, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 1 Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dian, guru kelas 6 dari UPTD SD Negeri 1 Wana. Assalamualaikum Ibu Dian, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, dengan Bu Desi sendiri? Alhamdulillah sehat juga ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas. Atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Oke. Adapun tujuan dari diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Ya, ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu mulai melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik tentunya ya Bu ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, ya ini yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira Ibu ini nanti akan menyampaikan materi atau tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu seperti apa Bu? Jadi untuk pertama-tama materinya ya Bu ya. Dari mata pelajarannya saya akan menyampaikan pada mata pelajaran PPKN dengan materi norma-norma yang ada dalam masyarakat. Di situ tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik itu dapat yang pertama, setelah mengamati gambar tentang berbagai contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat mengidentifikasi 4 jenis norma yang ada di dalam masyarakat dengan benar. Untuk tujuan yang kedua, ada video nih. Nanti setelah mengamati video tentang berbagai contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat membedakan. Tadi kan menjelaskan, sekarang membedakan 4 jenis norma yang ada dalam masyarakat. Untuk tujuan yang terakhir, mereka akan mengadakan diskusi kelompok. Jadi setelah mengamati video, gambar, yang terakhir mereka akan berdiskusi secara berkelompok tentang norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dan peserta didik dapat menunjukkan 4 contoh dari jenis-jenis norma yang ada dalam masyarakat dengan benar. Jadi seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi nanti? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai dalam kegiatan supervisi nanti ya Bu ya, supervisi di kelas itu yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik. Berarti ada 2 area pengembangan ya Bu ya, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, sekarang saya ingin mendengar nih bagaimana RPP yang Ibu buat, yang ingin Ibu terapkan di kelas nantinya. Jadi strategi pembelajaran apa, atau model pembelajaran atau metode pembelajaran apa yang Ibu berikan ke anak-anak? Jadi terkait RPP ya Bu ya, RPP yang akan saya gunakan dalam kegiatan supervisi itu yang pertama, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti di dalam pembelajaran itu kita akan mengelompokkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi seperti itu. Terus untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu PBL, problem based learning. Iya. Terus untuk metodenya ada ceramah, ada demonstrasi, terus penugasan tentunya, sama yang terakhir tanya jawab. Oke, berarti strateginya Ibu tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terus modelnya PBL ya Bu ya, metodenya diskusi, tanya jawab dan penugasan tentunya Bu ya. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang nantinya akan Ibu terapkan di dalam kelas?
untuk media pembelajaran itu yang saya gunakan tentunya yang pertama LKPD. Jadi dalam pembelajaran mereka berkelompok, setelah menyimak video dan gambar dan lain-lain, mereka saya berikan LKPD. LKPD tentang norma-norma yang ada dalam masyarakat. Terus tentunya ada buku penunjang ya Bu ya, buku siswa itu. Terus ada video pembelajaran juga. Kalau untuk sarana dan prasarananya tentunya LCD, proyektor, tulis. Kira-kira kapan Ibu Dian akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di jam keberapa? Untuk supervisi itu saya merencanakan pada hari Kamis besok Bu. Jadi Kamis tanggal 17 Oktober pas di jam pertama. Karena pas PPKN juga jam pertama, kebetulan jam pertama. Baik, berarti di hari Kamis di jam pertama Bu ya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Nah, ini sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa sih yang didapat dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Jadi untuk percakapan berarti ini tadi percakapan pra ya Bu ya, pra observasi. Sebelum kita melakukan observasi di kelas itu yang saya dapatkan yaitu gambaran tentang bagaimana sih nanti saya melakukan pembelajaran di kelas itu, terus tentang media yang akan saya gunakan, terus strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran dan diobservasi oleh Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak nih atas waktunya ya, dan karena sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi, dan sampai bertemu di hari Kamis nanti dalam kegiatan observasi kelas. Demikianlah tadi percakapan pra observasi kita di hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Sudah pada sarapan? Sudah. Silahkan ketua kelas pimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, Bu Guru absen dulu ya. Adit Saputra, Adit Atmaja, Nana, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Apa lagu wajib nasionalnya? Satu Nusa, satu Bangsa. Ayo
tidak asing. Nah, sekarang kita simak video materi tentang norma. Kami sudah Pengertian dan jenis istilah yang disebut. fungsi norma. Dengerin ya. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Gimana? Udah disimak videonya? Sudah. Lebih memahami apa itu norma? Sudah. Nah, setelah kita menyimak video, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ya. Ayo ikuti gerakannya.
itu, menghormati dan tidak membeda-bedakan berdasarkan agama. 2. Larangan berbuat jahat atau melakukan perbuatan yang merusak sesama ciptaan Tuhan. Menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Coba dari kelompok lain, kira-kira ada yang menyanggah nggak? Salah? Apa benar jawaban dari kelompok 3 tentang norma agama? Benar? Kalau benar, dari kelompok lain, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Ya, baik, dari perwakilan kelompok 4, silahkan bertanya. Abika dari kelompok 4 ingin bertanya, apa sih arti agama? Arti dari norma agama itu? Jadi dari kelompok 4, perwakilan kelompok 4 ada yang bertanya. Untuk kelompok 3, apa yang dimaksud dengan norma agama? Kelompok 3, siapa yang akan menjawab? Norma agama adalah aturan yang berasal dari Tuhan. Jadi kata kelompok 3, norma agama itu norma aturan yang berasal dari Tuhan. Gimana kelompok 4? Benar? Sudah setuju? Kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Dari kelompok 1. Saya namanya Adit, ingin bertanya dari kelompok 1. Masih pengertian dari norma. Dari kelompok 1 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan norma? Silakan dari kelompok 3 yang menjawab. Norma adalah aturan agar kita lalu kita lebih baik. Jadi kelompok 3 menjawab norma adalah aturan agar kita sebagai manusia itu selalu berbuat baik. Gimana untuk kelompok 1? Gimana Adit? Sudah setuju dengan jawaban kelompok 3? Sudah? Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Lihat presentasi dari kelompok 3 saat ini. Kemudian Ayo, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Juga kelompok yang lain sudah menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3.
Norma merupakan kaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat dan digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah, ingat-ingat ya, norma itu adalah kaidah atau aturan di dalam masyarakat. Untuk apa? Untuk apa norma itu? Untuk mengatur tingkah laku manusia. Iya, untuk mengatur tingkah laku manusia. Kalau kita nggak ada norma, pasti akan sering terjadi keributan atau perpecahan. Untuk materi hari ini, kira-kira gimana? Mudah nggak dipahami? Mudah. Ada nggak materi yang susah? Tidak. Ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Ada? Ada. Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi norma ini? Ada nggak yang masih sedih? Nggak ada ya. Berarti semua senang. Karena materinya nggak ada yang susah. Materinya gampang semua. Baiklah, karena jam pelajaran sudah habis. Saya tutup. Terima kasih atas kerjasama dari kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi dengan saya Disinarita, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 1 Wana, Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya masih ditemani oleh Ibu Dian selaku guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Inarsi selaku pengajar praktik di guru penggerak angkatan 11 ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dian, Ibu Inarsi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Sehat. Baik, pada percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan jalannya proses observasi di kelas kemarin ya Bu ya. Oh iya. Yang sudah kita lakukan bersama dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Dian ya. Bagaimana sih perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Kalau ditanya terkait perasaan, pasti seneng ya Bu ya, seneng, bahagia, gak ada sedih-sedihnya. Karena kalau misalnya setelah diobservasi itu saya jadi tahu apa sih kekurangan saya saat mengajar gitu. Kalau misalnya tanpa diobservasi kan saya nggak tahu nih gimana refleksinya pembelajaran saya di kelas. Kemarin setelah direfleksi, disupervisi kan saya jadi tahu. Jadi nanti tinggal ke depannya gimana saya menyikapi kekurangan saya. Jadi Ibu bisa ini ya, nanti bagaimana sih langkah seperti apa nanti yang Ibu akan ambil ke depannya. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Ibu nih kegiatan mana yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan dari proses perjalanan observasi kemarin Bu? Jadi untuk yang sudah baik itu, ini anak-anak sudah bisa fokus ya di dalam kelas, terus penguasaan kelas juga sudah mulai baik. Cuman ada satu yang perlu ditingkatkan Bu. Jadi untuk kepercayaan diri anak itu yang masih sedikit kurang. Ya ada sih yang sudah beberapa yang udah berani ya, misalnya dia presentasi itu udah berani ngomong. Cuman ada sebagian yang masih belum. Jadi itu yang masih perlu ditingkatkan. Oh baik Bu. Lalu dapat diceritakan kembali Bu tentang tujuan pembelajaran dan harapan Ibu nih nanti apakah dari tujuan pembelajaran yang Ibu berikan apakah sudah tercapai atau belum? Untuk tujuan pembelajaran kemarin ya Bu ya. Jadi untuk pembelajaran materi norma-norma itu kemarin ada 3 tujuan pembelajaran. Itu yang pertama, setelah mengamati gambar
menggambar tentang berbagai contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, maka peserta didik itu dapat mengidentifikasi 4 jenis norma yang ada dalam masyarakat secara benar. Gitu, mereka bisa menyebutkan. Terus untuk yang kedua, setelah mengamati video tentang berbagai contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, maka anak dapat membedakan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Untuk tujuan yang terakhir, diskusi. Setelah diskusi, jadi anak-anak itu dapat menunjukkan jenis-jenis norma yang ada dalam masyarakat secara benar. Jadi seperti itu. Sudah tercapai Bu ya? Nah, terus kalau menurut saya, alhamdulillah sudah tercapai Bu. Sudah tercapai Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu Dian ya atas jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan, sangat luar biasa sekali. Semoga kedepannya nanti bisa lebih baik lagi dan anak-anak lebih bisa percaya diri lagi Bu ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Winarsi selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi ini Bu. Terima kasih kepada Bu Desi dan juga Bu Dian. Dian yang sudah melakukan wawancara ataupun pasca observasi, yang dialog pasca observasi. Yang jelas di sini saya sudah melihat ya bahwa Bu Desi sudah memberikan proses coachingnya sudah luar biasa, karena sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kemudian pertanyaannya bisa mengoreksi atau bisa menstimulus Bu Dian untuk ternyata kurangnya saya itu seperti ini, yang perlu saya perbaiki yang sudah baik adalah seperti ini gitu ya. Kemudian dalam percakapan pasca observasi juga Bu Desi dan juga Bu Dian gitu ya, di sini juga sudah menemukan nih area mana yang mau dikembangkan gitu oleh Bu Dian. Yang saya tangkap adalah bahwa Bu Dian ini mau mengembangkan tentang kepercayaan diri anak ya. Kedepannya itu bahwa masih ada nih beberapa anak yang ketika dia itu diskusi ataupun presentasi itu masih kurang nih percaya dirinya ya. Dan mudah-mudahan kedepannya area yang mau dikembangkan gitu ya itu lebih lebih baik lagi. Kemudian Bu Dian menemukan nih ide-ide baru ataupun juga metode-metode pembelajaran baru, ataupun juga bisa didukung oleh contohnya adalah media pembelajaran mungkin media pembelajaran lebih menarik sehingga bisa menarik anak ataupun juga mendorong anak lebih percaya diri lagi ketika melakukan diskusi ataupun presentasi di depan kelas. Kemudian untuk Bu Desi sudah luar biasa sebagai coach dan juga Bu Dian sebagai coachee yang sama-sama saling mendukung gitu ya, dan umpan balik yang diberikan ketika proses pra observasi maupun observasi sudah luar biasa. Dan mungkin kedepannya untuk Bu Desi mudah-mudahan proses coaching ketika nanti benar-benar melakukan supervisi akademik, tidak hanya sekali ini ya, kedepannya lebih baik lagi, dan proses coachingnya lebih bisa membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang lebih kreatif sehingga si coachingnya gitu ya itu akan mampu menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu Bu Desi. Terima kasih banyak Bu atas umpan balik dan tanggapan yang sudah diberikan terkait kegiatan pasca observasi ini Bu ya. Baik, akhirnya rangkaian-rangkaian kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi sudah selesai, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.